Selamat datang di Banyuwangi Channel. Kesenian gandrung Banyuwangi muncul bersamaan dengan dibabatnya hutan Tirta Gondo, Tirta Arum, untuk membangun ibu kota Balambangan pengganti Pangpang, Ulu Pangpang, atas prakarsa Bupati pertama Banyuwangi, Mas Salit yang dilantik pada tanggal 2 Februari 1774 di Ulu Pangpang. Demikian antara lain yang diceritakan oleh para sesepuh Banyuwangi tempo dulu. Mengenai asal dari kesenian gandrung, Jos Cote dalam makalahnya antara lain menulis sebagai berikut, asalnya lelaki jejaka bernama Marsan itu keliling ke desa-desa bersama pemain musik yang memainkan kendang dan terbang, dan sebagai penghargaan mereka diberi hadiah berupa beras yang mereka membawanya di dalam sebuah kantong. Gandrung Fan Banyuwangi 1926, bab gandrung lelaki. Apa yang ditulis oleh Jos Cote tersebut tak jauh berbeda dengan cerita tutur yang disampaikan secara turun-temurun, bahwa gandrung semula dilakukan oleh kaum lelaki bernama Marsan, penari gandrung pertama, yang membawa peralatan musik kendang dan beberapa rebana terbang. Mereka setiap hari berkeliling mendatangi tempat-tempat yang dihuni oleh sisa-sisa rakyat Belambangan sebelah timur. Dewasa ini meliputi Kap Banyuwangi, yang jumlahnya konon tinggal sekitar 5.000 jiwa, akibat dari peperangan yaitu penyerbuan kompeni yang dibantu oleh Mataram dan Madura pada tahun 1767 untuk merebut Belambangan dari kekuasaan Mangwi, hingga berakhirnya Perang Bayu yang sadis, keji dan brutal dimenangkan oleh kompeni pada tanggal 11 Oktober 1772. Konon jumlah rakyat yang tewas, melarikan diri, tertawan, hilang tak tentu rimbanya atau diselong, dibuang, oleh kompeni lebih dari 60.000 jiwa. Sedang sisanya yang tinggal sekitar 5.000 jiwa hidup telantar dengan keadaannya yang sangat memprihatinkan, terpencar cerai-berai di desa-desa, di pedalaman, bahkan banyak yang berlindung di hutan-hutan, terdiri dari para orang tua, para janda serta anak-anak yang tak lagi punya orang tua, telah yatim piatu. Dan selain itu ada juga yang melarikan diri menyingkir ke negeri lain, seperti ke Bali, Mataram, Madura dan lain sebagainya. Setelah usai pertunjukan, gandrung menerima semacam imbalan dari penduduk yang mampu berupa beras atau hasil bumi lainnya dan sebagainya. Sebenarnya yang tampak sebagai imbalan tersebut merupakan sumbangan yang nantinya dibagi-bagikan kepada mereka yang keadaannya sangat memprihatinkan di pengungsian dan sangat memerlukan bantuan, baik mereka yang mengungsi di pedesaan, di pedalaman, atau yang bertahan hidup di hutan-hutan dengan segala penderitaannya walau peperang telah usai. Mengenai mereka yang bersikeras hidup di hutan dengan keadaannya yang memprihatinkan tersebut, disinggung oleh Cele Kerker yang menulis beberapa kejadian setelah Bayu dapat dihancurkan oleh gempuran kompeni pada tanggal 11 Oktober 1772, antara lain sebagai berikut. Pada tanggal 7 November 1772, sebanyak 2.505 orang lelaki dan perempuan telah menyerahkan diri ke kompeni. Van Wickerman mengatakan bahwa Schofov telah menyuruh menenggelamkan tawanan laki-laki yang dituduh mengobarkan amuk dan yang telah memakan dagingnya dari mayatnya Lens Caar. Juga dikatakan bahwa orang-orang Madura telah merebut para wanita dan anak-anak sebagai hasil perang. Sebagian dari mereka yang berhasil melarikan diri ke dalam hutan telah meninggal karena kesengsaraan yang dialami mereka. Sehingga udara yang disebabkan mayat-mayat yang membusuk sampai jarak yang jauh. Yang lainnya menetap di hutan-hutan seperti Pucang Kerep, Kali Agung, Petang dan sebagainya. Dan mereka bersikap keras tetap tinggal dalam hutan dengan segala penderitaannya. 3. Berkat munculnya gandrung yang dimanfaatkan sebagai alat perjuang dan yang setiap saat acap kali mengadakan pagelaran dengan mendatangi tempat-tempat yang dihuni oleh sisa-sisa rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan, di pedalaman dan bahkan sampai yang masih menetap di hutan-hutan dengan keadaannya yang memprihatinkan. Kemudian mereka mau kembali ke kampung halamannya semula untuk memulai membentuk kehidupan baru, atau sebagian dari mereka ikut membabat hutan Tirta Arum yang kemudian tinggal di ibu kota yang baru dibangun atas prakarsa Mas Salit.
Setelah selesai, ibu kota yang baru dibangun dikenal dengan nama Banyuwangi sesuai dengan konotasi dari nama hutan yang dibabat, Tirta Arum. Dari keterangan tersebut terlihat jelas bahwa tujuan kelahiran kesenian ini ialah menyelamatkan sisa-sisa rakyat yang telah dibantai habis-habisan oleh kompeni dan membangun kembali bumi Belambangan sebelah timur yang telah hancur porak-poranda akibat serbuan kompeni, yaitu yang dewasa ini meliputi daerah Kabupaten Banyuwangi. Gandrung wanita pertama yang dikenal dalam sejarah adalah Gandrung Semi, seorang anak kecil yang waktu itu masih berusia 10 tahun pada tahun 1895. Menurut cerita yang dipercaya, waktu itu Semi menderita penyakit yang cukup parah. Segala care sudah dilakukan hingga ke dukun, tetapi Semi tak juga kunjung sembuh. Sehingga ibu Semi, Makmidah, bernazar seperti Kadung Sira Waras, sanda dekakan sebelang, Kadung Sing Yosing, bila kamu sembuh, saya jadikan kamu sebelang, kalau tidak ya tidak jadi. Ternyata, akhirnya Semi sembuh dan dijadikan sebelang sekaligus memulai babak baru, dengan ditarikannya gandrung oleh wanita. Menurut catatan sejarah, gandrung pertama kalinya ditarikan oleh para lelaki yang didandani seperti perempuan dan, menurut laporan Scholte, 1927, instrumen utama yang mengiringi tarian gandrung lanang ini adalah kendang. Pada saat itu, biola telah digunakan. Namun, gandrung laki-laki ini lambat laun lenyap dari Banyuwangi sekitar tahun 1890-an, yang diduga karena ajaran Islam melarang segala bentuk transvestisme atau berdandan seperti perempuan. Namun, tari gandrung laki-laki baru benar-benar lenyap pada tahun 1914, setelah kematian penari terakhirnya, yakni Marsan. Menurut sejumlah sumber, kelahiran gandrung ditujukan untuk menghibur para pembabat hutan, mengiringi upacara minta selamat, berkaitan dengan pembabatan hutan yang angker. 4. Tradisi gandrung yang dilakukan Semi ini kemudian diikuti oleh adik-adik perempuannya dengan menggunakan nama depan gandrung sebagai nama panggungnya. Kesenian ini kemudian terus berkembang di seantero Banyuwangi dan menjadi ikon khas setempat. Pada mulanya gandrung hanya boleh ditarikan oleh para keturunan penari gandrung sebelumnya, tetapi sejak tahun 1970-an mulai banyak gadis-gadis muda yang bukan keturunan gandrung yang mempelajari tarian ini dan menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian di samping mempertahankan eksistensinya yang makin terdesak sejak akhir abad ke-20.